القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin jamaah salat asar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terus tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa syariat yang diterapkan kepada seluruh umatnya ini sangat-sangat syamil, sempurna sekali, sangat komplit sekali. Dan beliau telah mengajarkan kepada kita berbagai macam hal, yang mana hal-hal tersebut yang akan mendekatkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, dan juga hal-hal yang menjauhkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai hal yang sangat detail. Bahkan disampaikan bahkan masalah buang hajat pun Islam telah mengajarkan kepada kita. Rasulullah telah mengajarkan bagaimana tata caranya agar itu juga bisa menjadi nilai pahala buat kita semua. Dan banyak sekali hal-hal yang sering kita lakukan karena memang ini adalah sebuah hal yang alamiah yang sering terjadi pada kita. Namun ketika tidak kita fahami tentang panduannya dari Rasulullah SAW, sehingga kejadian-kejadian ini berlalu tanpa makna atau bahkan menyelisihi apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Termasuk diantaranya yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini adalah masalah tentang bersin dan juga menguap. Saya kira ini adalah hal yang sangat biasa sekali ya terjadi di kita. Pandai, saya kira mungkin kalau saya tanya, dalam sehari berapa kali bersin? Baik, berapa kali nguap? Dalam satu minggu berapa kali kira-kira bersin atau nguap? Dalam satu bulan berapa kali kita bersin ataupun nguap gitu? Iya. Pertanyaannya, apakah ada panduan dari Rasulullah SAW tentang perihal ini? Ternyata iya. Rasulullah sudah mengajarkan adabnya bagaimana agar ketika bersin dan juga menguap ini bisa menghadirkan pahala dan akan mendekatkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala apabila kita lakukan ini mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal sepele, kejadian yang alamiah. Ya, sangat alami gitu, bersin. Banyak ketika kita lihat di lapangan, orang karena nggak ngertinya, pengen bersin, dia lakukan dengan cara sudah banyak orang di sekitarnya, kemudian dilakukan, wah, iya. Ada, pernah lihat orang seperti ini? Saya yakin karena dia tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW atau belum pernah tahu tentang itu. Padahal Rasulullah sudah mengajarkan tentang bagaimana adabnya bersin. Apalagi di masa sekarang ini ya, di masa pandemi corona ini. Orang jangankan bersin yang dilakukan dengan cara mengeraskan suara, sehingga ada potensi juga dia ini menjadi droplet kemudian menyebar virusnya kemana-mana gitu. Jangankan yang melakukan itu, orang yang bersin pelan saja sekarang ini orang langsung menjauh, betul? Ada orang. Ikuti panduan Rasulullah SAW, maka insya Allah kita akan sehat. Terlebih dari itu, apabila kita lakukannya ini dalam rangka mengikuti Rasulullah SAW, akan mengantarkan kita bahkan ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala, mahabbahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini bersin. Begitupun tentang nguap. Berapa banyak dari kita bahkan kalau ditanya apa bedanya dia sama
Monyet. Monyet kan nguap juga ya. Monyet punya tangan, punya kaki. Kalau nguap bagaimana tuh dia? Nguap sepuas-puasnya dia, selebar-lebar, bahkan dengan suara. Ditambah lagi di ngorokin di keluarnya. Dan berulang-ulang dilakukan. Tanpa dia sadari, padahal Rasulullah telah mengajarkan kepada kita bagaimana adabnya ketika kita menguap. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Innallaha yuhibbul 'utas wa yakrahu at-tatha'ub." Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang bersin dan membenci orang yang nguap. Karenanya ketahuilah hal ini. Sekarang orang langsung menjauh ya ketika ada orang yang bersin. Padahal ketika ada seseorang bersin dari seorang muslim, dia punya hak ketika dia bersin kemudian melakukan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bersin kemudian membaca Alhamdulillah, maka orang yang bersin tadi, si muslim yang bersin tadi, dia punya hak untuk didoakan. Apa doanya? Yarhamkallah. Wajar orang kabur kalau misalkan bersihnya tanpa adab, dilakukan dengan kabur orang. Dan adabnya dalam Islam, kata Rasulullah SAW, idza atisha ahadukum, apabila kalian bersin, falyadu' kaffaihi ala wajhihi, maka hendaknya dia menutupkan kedua telapak tangannya ke wajahnya. Wal yukhfid sautahu, kemudian menekan suaranya, direndahkan suaranya. Ini adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Idza atisha ahadukum, apabila bersin salah satu di antara kalian, maka letakkanlah kedua telapak tangan kalian ke wajah, kemudian dikurangi suaranya, ditekan suaranya, jangan sampai wajih sekuat-kuatnya. Tapi adabnya adalah itu kemudian ditahan. Bahkan konon dari segi medis, orang yang sedang bersin itu di detik itu konon katanya organ itu berhenti. Karenanya ketika selesai, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala ketika organ kita aktif lagi. Pujilah Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sangat besar manfaatnya ketika kita menekan suara daripada bersin itu sendiri. Tahan suaranya. Yang pertama, dia tidak akan seperti yang ditakutkan oleh orang-orang di masa sekarang, terjadinya droplet yang lainnya. Dan dari segi kesehatan ini sangat membantu kesehatan kita. Dan ingat, adabnya hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Alhamdulillah. Kemudian muslim yang lainnya mendengarkan, dia punya kewajiban untuk mendoakan dengan kalimat Yarhamkallah. Kemudian orang yang bersin juga punya kewajiban untuk mendoakan kembali Yahdikumullah wa yuslih balakum. Ini tentang bersin. Jadi mulai sekarang pandai, jangan sampai bersin dengan mengeluarkan suara sekeras-kerasnya, ya, apalagi tidak memuji Allah setelahnya. Jadi ini dua penselisihan dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang diajarkan oleh Rasulullah, yang harusnya menahan suaranya, kemudian dia juga meninggalkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang pertama, masalah bersin. Kemudian selanjutnya masalah menguap. Menguap juga sama-sama ini adalah hal alami seperti halnya bersin. Bersin biasanya menolak ketika ada hal yang baru masuk ke dalam tubuh. Ditolak dengan adanya bersin.
Kalau nguap secara medis konon karena oksigen mulai berkurang, katanya aliran oksigen mulai berkurang ke kepala, karenanya orang menjadi menguap. Dan ketahuilah bahwasanya Allah tidak suka pada orang yang menguap. Parahnya di antara kita ini, padahal dia muslim, karena tidak mengertinya atau tidak mau tahunya, dia melakukan menguap dengan cara buka, kemudian sampai dibalikkan dengan gitu ya. Sering begitu. Belum lagi kalau yang dimakan makanan yang mengeluarkan bau yang dahsyat. Kenapa? Ya, hal seperti ini juga sama, menyelisihi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hendaknya bagaimana kita sebagai muslim ketika kita menguap? Ketahuilah bahwasanya Rasulullah menyampaikan faida tatha'aba ahadukum, apabila di antara kalian menguap, faida tatha'aba ahadukum falyuradda mastata, maka hendaklah dia menolaknya sekuat kalian bisa. Dia alamiah akan datang kepada kita, tapi kita hendaknya untuk menahannya. Jadi kayak kan ada ya, bisa lakukan ini karena ini yang diperintahkan. Karena apa? Yang pertama, Allah tidak suka kepada mereka yang melakukan nguap, apalagi dibuka kemudian dibalikkan dengan suara yang keras. Terlebih dari itu, syaitan sangat bangga dan tertawa ketika ada seseorang yang nguap. Syaitan ketawa, senang. Bagaimana jadinya ketika kita melakukan itu dengan happy malah gitu? Ya sama saja dengan berbahagia dengan setan, karena setan tertawa dengan itu. Ayo gitu. Ayo lagi. Padahal ulangi lagi. Akhirnya berbahagia dia dengan setan. Karenanya lakukan adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, baik itu saat kita bersin dan juga saat menguap. Saat bersin hendaknya kita meletakkan kedua telapak tangan kita ke wajah, kemudian menahan suaranya. Setelah itu kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillah. Mungkin juga nih di antara kita ada yang ketika selesai bersin kok kunang-kunang. Ada enggak? Setelah bersin kemudian kunang-kunang. Ada ya? Pernah merasakan itu ya? Beruntunglah ketika kita dibebaskan dan bahkan kita bisa kembali sehat. Karenanya jangan lupa untuk sebut alhamdulillah. Ikutin adabnya, insya Allah kunang-kunang tadi akan hilang. Kemudian masalah menguap, hendaklah kita tolak, kita tahan sekuat yang kita bisa. Walaupun dia datang secara alami, tapi tahan. Yang pertama, kita mengejar mahabbahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita menjauhkan setan untuk bisa tertawa, senang melihat kita bertafaub atau menguap. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita dan semoga kita bisa mengamalkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair telah menyaksikan. Bila bermanfaat silakan bagikan ke saudara yang lain. Assalamualaikum.